Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas full price action Bitcoin teman-teman. Dan tentunya hal paling penting, probabilitas apa yang bisa kita manfaatkan saat market seperti ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke time frame 1 jam. Nah teman-teman, di time frame 1 jam Uang Receh mencium bau-bau Bitcoin akan sedikit nanjak ke atas nih teman-teman. Indikasinya apa? Di sini Uang Receh melihat bahwa setelah Bitcoin itu menyentuh wick di sekitaran 25.800, habis itu terbentuk tail candle yang lumayan panjang. Ini mengindikasikan bahwa terjadi rejection yang cukup kuat di sekitaran area 25.800. Dan tentunya di sekitaran area sini juga buyer mencoba mempertahankan harga Bitcoin teman-teman. Nah selain itu, after terjadi rejection yang cukup kuat, kita melihat candle setelahnya terjadi yang namanya kenaikan yang cukup impulsif kalau menurut Uang Receh. Nah sehingga terbentuk yang namanya pattern V formation teman-teman. Nah selain itu, titik yang harus di break pertama kali Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya ke atas, kalau menurut Uang Receh adalah di sekitaran level highest sebelumnya, yaitu di posisi sekitar 27.000. Sampai saat ini memang 27.000 cukup memberikan perlawanan, dan satu kali candle dari Bitcoin itu terreject di area 27.000 teman-teman. Jika Bitcoin itu berhasil break di sekitaran area 70.000, consider untuk resisten selanjutnya berada di posisi sekitaran 28.200-an yang merupakan highest level di sekitaran tanggal di sekitaran tanggal 10 Mei tahun 2023. Nah mungkin Bitcoin harus mampu ke sekitaran level 28.200 dulu. After itu mungkin akan ada rejection lagi untuk Bitcoin melanjutkan sesi pelemahannya teman-teman. Nah selain itu potensiali di area bawah, jika Bitcoin tidak mampu mempertahankan area demand zone di sekitaran 26.600, ada potensiali Bitcoin akan kembali turun ke bawah, dan titik yang perlu kita pantau adalah support yang mampu mempertahankan Bitcoin di sekitaran tanggal 12 Mei, yaitu di posisi 26.200-an. Dan jika itu break juga, potensiali Bitcoin akan langsung turun ke bawah teman-teman untuk mengejar ke bagian major support yang berada di sekitaran 25.400-an sampai 25.000 teman-teman. Nah kita geser ke time frame 4 hourly. Memasuki time frame 4 hourly, di sini Uang Receh melihat beberapa probabilitas yang mungkin bisa Bitcoin sentuh teman-teman. Terutama hal pertama yang perlu kita breakout ke atas adalah exponential moving average 21. Sampai saat ini di jam sekitar 21.55 tanggal 14, Bitcoin belum berhasil break exponential moving average 21. Artinya masih ada kemungkinan Bitcoin untuk terreject ke bawah dan menyentuh bagian bawah dari trendline yang sudah terbentuk teman-teman. Artinya ada kemungkinan Bitcoin satu kali lagi menyentuh ke kisaran level 25.800 sebelum melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah beberapa titik yang perlu kita pantau jika Bitcoin berhasil break ke atas adalah exponential moving average 21. Setelah itu adalah highest level sebelumnya yang berada di posisi 28.200, dan tentunya adalah major resisten yang menurut Uang Receh cukup kuat ya teman-teman, berada di posisi 29.700 sampai 30 ribuan.
kita melihat beberapa kali Bitcoin itu terreject dari area 30 ribuan. Ini mengindikasikan cukup banyak supply di sekitaran area 30 ribu. Ada 1, 2, 3, 4 kali kita sudah terreject dari sana. Dan yang terakhir itu terreject dengan cukup impulsif ya teman-teman. Nah, kita perlu retest sekitaran area sini lagi sebelum memang Bitcoin bisa benar-benar melanjutkan sesi bullishnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke time frame 1 hari. Lanjut di time frame 1 hari teman-teman. Di sini uang receh melihat bahwa ada pattern yang cukup oke kalau menurut uang receh, yaitu hammer pattern yang tepat teman. Dimana hammer pattern biasanya itu mengindikasikan sebuah pola reversal atau pola pembalikan arah. Dan sekali lagi di sini untuk time frame 1 hari, uang receh melihat bahwa Bitcoin sebenarnya bergerak di dalam sebuah descending channel atau pola penurunan atau pola biris teman-teman. Dan secara Elliott Wave Theory juga bahwa ini mengindikasikan kita sedang ongoing menuju ke wave B, di mana itu adalah ending dari koreksi. Selain itu, beberapa titik yang uang receh yakini cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin adalah dimension yang sama-sama kita tahu cukup berpengaruh sekitaran dari tanggal 17 Maret tahun 2023. Artinya level ini sudah mempertahankan pergerakan Bitcoin hampir 1 bulan teman-teman. Dan setelah level ini tercapai, kita sama-sama berharap untuk Bitcoin di time frame daily bisa mampu bergerak lagi ke atas. Dan titik pertama kali kalau menurut uang receh yang perlu di break adalah exponential moving average 21, dimana kita tahu setiap candlestick berada di atas dari exponential moving average 21 itu menunjukkan tanda bahwa sedang terjadi tren penguatan teman-teman. Dan untuk moving average 21 sekarang berada di level 27.989. Dan after itu tercapai, ada potensiali Bitcoin akan mengejar ke bagian atas untuk trendline-nya, yaitu di sekitaran 28.900. Dan setelah itu potensiali terbesar yang perlu kita break masih sama berada di level 30 ribuan. Dan setelah itu kita akan kembali ongoing on the track dari segi bullish season ya teman-teman. Dan titik yang sangat perlu untuk kita break berada di area supply zone utama, yaitu berada di level 31.700 sampai sekitaran 32.000 teman-teman. Nah, selain itu, skenario jika Bitcoin breakdown ke bawah, Bitcoin tidak berhasil mempertahankan area dimensionnya ini, potensiali Bitcoin akan kembali retest ke bagian bawah dari trendline teman-teman, yaitu berada di sekitaran 25.800 sampai 25.900-an. Dan after itu potensiali sangat besar jika berhasil break ke bawah, major support harus benar-benar mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin untuk bertahan dari ancaman biris yang akan mulai datang teman-teman. Nah, major support berada di 25.000 yang sama-sama kita tahu ada exponential moving average 200 weekly, dan tentunya adalah support yang cukup kuat yang berkali-kali hampir setahun mungkin mempertahankan pergerakan Bitcoin, dan kita tidak berhasil break dari area sana. Nah, kita lanjut ke time frame yang lebih besar yaitu weekly. Memasuki weekly time frame, uang receh masih sangat-sangat confident teman-teman. Sebenarnya Bitcoin after di bulan Januari mengalami gain yang cukup banyak atau gain yang cukup besar dipicu dari pasar future. Sekarang kita benar-benar memasuki ke masa bullish dalam jangka panjang teman-teman. After kita mencapai ATH di sekitaran bulan November tahun 2021, kita terkoreksi sangat hebat. Dan setelah menembusi exponential moving average 200 untuk weekly dari sejak 1 tahun yang lalu, kita belum berhasil break dari sana lagi, dan baru berhasil di break sekitaran tanggal 13 Maret tahun 2023.
After itu sebenarnya posisi kita sudah cukup di maintain dengan sangat oke. Dan pada hari ini sebenarnya Bitcoin sedang ongoing untuk retest dua moving average sekaligus teman-teman. Yang pertama adalah moving average 21 untuk weekly, dan tentunya simple moving average 200 untuk weekly teman-teman. Nah selain itu beberapa potensial yang akan uang receh bahas di time frame yang lebih besar adalah beberapa titik yang akan menghalangi Bitcoin untuk melaju, yaitu titik resistennya, dimana kita tahu ada resisten yang cukup kuat yang berkali-kali cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin teman-teman. Kita bisa melihat di sini itu ada resisten yang cukup kuat. Di sini juga ada support yang cukup kuat, dan after itu sekarang pergerakan kita masih berusaha untuk menembus resisten become support teman-teman, yaitu berada di posisi sekitaran 32.000, dan after Bitcoin mungkin bisa melaju ke sekitaran area 32.000, resisten selanjutnya yang perlu kita hajar berada di posisi level 47.000. Nah, di level 47.000 juga itu terdapat banyak supply kalau menurut uang receh teman-teman. Akibat kasus runtuhnya si Terra Luna waktu itu, Do Kwon mampu menurunkan Bitcoin yang cukup impulsif. Artinya uang receh beranggapan di sekitaran level ini terdapat banyak demand yang terdapat banyak supply yang masih tersisa, dan perlu kita break secara impulsif untuk meyakinkan bahwa benar Bitcoin yang sekarang berada di masa bullishnya teman-teman. Nah selain itu, kemungkinan terburuk jika Bitcoin tidak berhasil mempertahankan di sekitaran area 25.000 untuk time frame weekly, ada potensial Bitcoin akan kembali menuju bottom lagi teman-teman. Dan untuk bottomnya uang receh masih consider berada di posisi sekitaran 15.800 15.900-an. Dan tentunya jika Bitcoin memang harus terpaksa turun lagi ke bawah, uang receh akan semakin yakin bahwa Bitcoin ada potensial menyentuh yang namanya double bottom, dan after itu mungkin Bitcoin akan ngepump cukup banyak atau cukup impulsif berdekatan dengan masa halving teman-teman. Nah semoga saja mendekati masa halving semua yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan, termasuk Bitcoin mampu kembali lagi merebut ATH-nya di posisi sekitaran 69.000 US dollar teman-teman. Nah selain itu, kesimpulan dari video ini, uang receh masih cukup optimis dengan keadaan Bitcoin yang sekarang, asalkan untuk posisi Bitcoin baik di time frame apapun tidak lebih kurang dari 25.000 teman-teman. Artinya dalam jangka panjang Bitcoin masih ongoing dalam bull season yang tentunya akan cukup lebih lama kalau kita menghitung bull season lewat Elliott Wave teori teman-teman. Nah sekian dulu untuk penjelasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu like, bisa dibantu share, dan silahkan buat kalian yang punya pendapat berbeda, uang receh tidak menutup kolom komentar ya teman-teman. Silahkan feel free untuk berkomentar di YouTube channel Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.